Halo, untuk hari ini kita akan lanjutkan membahas materi kita berikutnya tentang penerapan induksi elektromagnetik. Pertama, kita perlu ketahui apa sih sebenarnya induksi elektromagnetik. Induksi dulu. Induksi merupakan proses pembangkitan tenaga listrik di dalam sirkulasi tertutup oleh arus gerak magnetik. Kedua, ada kata elektro. Elektro adalah salah satu bidang ilmu yang berhubungan dengan kelistrikan. Ketiga, ada kata magnetik. Magnetik merupakan fenomena di mana material dapat memberikan gaya tarik ataupun gaya tolak ke benda lain. Sehingga induksi elektromagnetik adalah gejala timbulnya GGL. GGL artinya gaya gerak listrik pada kumparan jika terjadi perubahan fluks magnetik. Dengan kata lain, induksi elektromagnetik ini adalah suatu gejala atau fenomena yang berhubungan erat dengan konsep listrik dan magnet. Seperti yang sudah sempat kita bahas minggu lalu, nah itu adalah aplikasi atau penerapan dari induksi elektromagnetik. Kemarin kita sudah bahas tentang generator, ya. Kemudian ada penerapan atau aplikasi lain yang akan kita bahas hari ini, namanya adalah transformator. Nah, jadi bentukannya transformator itu seperti ini. Jadi bentuknya kotak, kemudian ada lilitan kawat. Ada bagian kumparan primer, ada bagian kumparan sekunder. Nah, dari pengertiannya dulu ya, transformator. Transformator ini biasanya disebut dengan trafo. Ya, merupakan perangkat yang dapat mentransfer energi listrik dari satu rangkaian ke rangkaian lain. Trafo atau transformator ini kita bedakan jadi dua. Ada yang namanya trafo step up, ada yang namanya trafo step down. Yang pertama step up dulu. Artinya step up adalah penaik tegangan. Dia memiliki 3 ciri-ciri. Ya, ada N, ada V, ada I. N artinya banyak lilitan, tadi yang kalian lihat gambarnya lilitan kawat. V adalah tegangan, I adalah kuat arus. Sedangkan P dan S adalah primer dan sekunder. Pada trafo step up, nah itu NP-nya lebih kecil dari NS. Artinya lilitan primernya lebih sedikit daripada lilitan sekunder. VP lebih kecil dari VS. Tegangan primer lebih kecil daripada tegangan sekunder. Kemudian IP lebih besar dari IS, berarti kuat arus P lebih besar daripada kuat arus sekunder. Kemudian yang kedua ada yang step down. Trafo step down itu artinya penurun tegangan. Sama ya kayak tadi rumus karakteristiknya ada 3, ada N, ada V sama ada I. Nah ini kayak yang step down sama step up itu kayak kebalikan gitu. Jadi kalau pada penurun tegangan itu N primernya lebih banyak daripada N sekundernya. Kemudian V primernya lebih banyak atau lebih besar daripada V sekunder. I primernya lebih kecil daripada I sekunder. Nah, jadi kalau misalkan kita lihat melalui gambar, biasanya kalau gambarnya untuk yang step up seperti ini, step down yang seperti ini. Perbedaannya cuma di jumlah lilitannya aja, ada yang lebih banyak, ada yang lebih sedikit. Tapi nanti kalau udah masuk di soal, biasanya pasti dibilang sebuah transformator step up atau sebuah transformator step down. Jadi kalian nggak nebak-nebak lagi. Tapi untuk rumusnya juga nggak ada rumus khusus ya, rumusnya sama ya, universal antara yang step up sama step down. Jadi rumusnya adalah NP per NS sama dengan VP per VS sama dengan IS dibagi IP. Nah, kalau kalian mau pakai rumus ini jangan digunakan ke 3 besarannya ya. Jadi nanti disesuaikan dengan soal. Kalau di soal yang diketahui adalah lilitan sama tegangan, berarti kalian pakai rumus NP per NS sama dengan VP per VS, itu aja. Tapi kalau di soal diketahui N sama I, ya berarti kalian nggak usah pakai rumus V-nya. Gitu juga kalau yang diketahui di soal V sama I-nya saja, berarti rumus N-nya nggak usah dipakai. Jadi cukup 2 aja yang kalian pakai ya, jangan ketiganya. Nah, dengan NS adalah lilitan sekunder, satuannya lilitan ya.
NP adalah lilitan primer. Nah, kemudian dilanjutkan ada efisiensi transformator. Efisiensi itu artinya kayak seberapa efisiensi kerja dari transformator. Rumusnya adalah efisiensi sama dengan VS dikali S dibagi VP dikali IP dikali dengan 100%. Atau boleh kalian pakai rumus efisiensi sama dengan PS dibagi PP dikali 100%. Ya, di sini ada keterangannya. VS itu artinya tegangan sekunder, PP artinya tegangan primer, IS artinya kuat arus sekunder, IP artinya kuat arus primer, PS artinya daya sekunder, PP artinya daya primer. Ya, satuannya watt W. Artinya kalau kalian lihat di sini di rumusnya, P itu sama artinya dengan V dikali I. Jadi kalau P sekunder itu sama artinya dengan VS dikali IS. Sama dengan P primer, sama dengan V primer dikali I primer. Nanti ini satuannya jadi persen untuk satuan efisiensi. Persen nanti hasilnya. Oh ya, ini lagi satu, efisiensi, satuannya persen. Nah, kemudian untuk aplikasi dari transformator di dalam kehidupan. Nah, aplikasinya sering dijumpai nah ini kan gambar dari transformatornya sendiri. Kayak ada dua kumparan gitu, ada kumparan primer sama kumparan sekunder. Nah, kalau benar-benar aplikasinya adalah pada power supply, karena dia ini kan kayak nyimpan energi gitu ya. Ada yang bisa naikin tegangan, ada juga yang bisa nurunin tegangan. Nah, aplikasinya power supply. Terus, nah pada pembangkit listrik PLN juga dia pakai trafo sebenarnya, tapi bukan yang step up sama step down. Jadi ada jenisnya yang lain lagi, namanya trafo daya sama trafo distribusi. Ini adanya untuk di PLN, tapi yang kita pelajari hanya yang step up sama step down. Untuk yang step up sama step down itu aplikasinya ke yang kedua ya, ke power supply dia. Oke, kita lanjut ke contoh soal. Sebuah transformator step up memiliki daya primer 200 watt dengan tegangan primer 100 V dan kuat arus sekunder 2,5 A. Berapakah besar efisiensi transformator tersebut? Nah, di sana kalian bisa lihat ya, udah ada gambar transformator, ada primer, ada sekunder. 5 lilitan sama 20 lilitan. Nah, seperti biasa kita buat diketahui dulu. N primer 5 lilitan, N sekunder 20 lilitan. P primer 2000 watt, V primer 100 watt, 100 V, dan I sekunder 2,5 A. Yang ditanya adalah efisiensi. Caranya jawab, oke, kita pakai rumus efisiensi ya. Efisiensi sama dengan PS per PP dikali 100%. Nah, karena di sini PP-nya sudah diketahui, nanti kan kita langsung masukin besar PP-nya berapa, PS-nya aja yang perlu kita ganti dengan VS dikali dengan IS. Berhubung VS-nya belum ada, jadi kalian cari dulu besar VS-nya, pakai rumus NP per NS sama dengan VP per VS. Tinggal dimasukin aja data-datanya, hasil VS-nya jadinya 400 V. Setelah dapat 400 V, baru balik lagi ke rumus yang efisiensi. Tinggal dimasukin aja data-datanya ya, dikali, ingat ada dikali dengan 100%, sehingga efisiensinya kita peroleh 50%. Oke, baik, demikian yang bisa saya jelaskan untuk penerapan induksi elektromagnetik terkait dengan transformator. Terima kasih sudah mendengarkan.